Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum dilaksanakannya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipersiapkan. Belum saja kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga di pembelajaran kali ini kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya dibuatkan terlebih dahulu ya. Dibuatkan ya. Abu, Hadir. Asep, Yanti, Hadir, Bu. Yanto. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, kita hari ini hadir semua, masuk semua. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu bertanya nih. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita pasti melaksanakan ibadah puasa kan ya. Sebelum ibadah puasa kita pastinya sahur terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian memikirkan makanan yang kalian makan akan kemana dan melewati apa saja? Ke dalam perut dulu. Akan melewati mulut. Nah, ya betul ya. Jadi makanan yang kita makan akan masuk ke dalam perut melalui organ-organ yang tadi kalian sebutkan. Nah, itu merupakan pembahasan yang akan nanti kita bahas, yaitu mengenai sistem pencernaan. Untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai zat makanan yang terdapat di dalam makanan. Yang kedua, mampu menyebutkan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia dan mengenai ikatannya dengan nutrisi dan bioproses. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioproses. Selanjutnya, peserta didik mampu mengaitkan struktur jaringan penyusun pada sistem pencernaan manusia dengan nutrisi dan bioproses. Dan selanjutnya, agar peserta didik mampu menjelaskan proses sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan fungsi yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Itu ya untuk tujuan pembelajaran di pagi kali ini. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembelajarannya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai fungsi makanan. Jadi fungsi makanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan perangkat biosintesis, yaitu komponen penyusun sel dan jaringan tubuh, dan yang terakhir sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Nah, di dalam makanan terkandung zat-zat makanan. Nah, apakah kalian tahu zat-zat makanan yang ada di dalam makanan itu apa saja? Mbak, yang tahu apa saja zat makanan? Protein dan vitamin. Vitaminnya? Garam anorganik dan mineral, Ya. Air dan lemak. Ya, betul ya. Zat-zat makanan itu terdapat vitamin, protein, mineral, air, dan lemak, dan asam organik ya. Nah, lalu di dalam vitamin itu ya yang tadi kalian sebutkan itu terdapat beberapa, yaitu ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B1, B2, B6, B12,
menyusun sel dan jaringan tubuh, yaitu enzim, hormon, dan pigmen penghasil tenaga. Oke, selanjutnya yang kamu dapat apa? Vitamin. Coba sebutkan fungsinya. Satu, membantu fungsi kelenjar tiroid. Dua, pembentukan hormon-hormon darah kelenjar tiroid. Oke, selanjutnya yang C. Lemak. Coba sebutkan fungsinya. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua selalu vitamin A, B, E, dan K, ketiga sumber asam lemak esensial, keempat pelindung organ tubuh. Oke. Yang terakhir, Abur. Kamu dapat apa? Hormon muda. Coba fungsinya apa? Satu, sebagai sumber energi utama. Dua, berperan penting dalam metabolisme. Tiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Oke, jadi betul ya apa yang tadi kalian sebutkan mengenai fungsi-fungsi dari zat-zat makanan seperti ada karbohidrat itu sebagai sumber energi utama, berperan penting dalam metabolisme dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, pada lemak juga fungsinya yaitu sebagai sumber energi melalui vitamin A, B, E, dan K. Dan yang ketiga itu sebagai sumber asam lemak esensial dan sebagai pelindung organ tubuh ya. Nah, ada vitamin juga fungsinya membantu fungsi kelenjar tiroid, pembentukan hormon-hormon dan kelenjar tiroid. Dan yang pada protein juga sebagai pelaksanaan metabolisme tubuh, eksistensi zat penting dalam tubuh dan pertumbuhan kebaikan serta pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, kalian bisa catat hal-hal yang belum kalian pahami ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem organ. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku ingin bertanya, Ya, silakan. fungsi dari sistem organ dalam pencernaan manusia. Fungsi dari setiap sistem organ dalam pencernaan manusia yaitu yang pertama menerima makanan, yang kedua mencerna makanan menjadi zat-zat energi dan gizi, yang ketiga menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta yang terakhir membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses pencernaan dari tubuh. Nah, dalam sistem pencernaan tentu saja terdapat proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu ada proses pencernaan fisik atau mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Adapun pada pencernaan fisik atau mekanik yaitu proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi energi menjadi kecil-kecil, misalnya penghancur makanan menggunakan gigi atau otot lambung. Sedangkan pada proses pencernaan kimiawi yaitu proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, dalam proses pencernaan tentunya ada saluran cerna, yaitu dimulai dari mulut, tenggorokan, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sedangkan terdapat pula organ pencernaan tambahan seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, dan pankreas. Nah, selanjutnya bagian rongga mulut. Jadi di dalam rongga mulut itu terdapat bagian luar yang sempit atau vestibular yang terdiri dari ruang antar gusi, gigi, bibir, dan titik. Nah, yang kedua ada bagian dalam. Bagian dalam itu dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatus, dan mandibularis. Di sebelahnya belakang bersambung dengan laring. Nah, jadi bagian rongga mulut itu terdapat gigi. Fungsi dari gigi yaitu yang pertama gigi terbagi menjadi tiga, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, fungsinya pada gigi seri yaitu memotong dan menggigit makanan, sedangkan pada gigi taring yaitu memutuskan
liat, dan yang terakhir gigi belakang yaitu fungsinya untuk mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Ada di dalam mulut itu ada lidah, di mana lidah terdiri dari otot sela, bintang atau tarik, kulit yang terdiri dari otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah dan dilapisi oleh selaput lendir. Nah, lidah terbagi menjadi tiga, yaitu ada radix lingual, dorsum lingual, dan apex lingual. Dan untuk fungsi lidah sendiri yaitu untuk mengaduk makanan, membentuk suara, sebagai alat mengucap dan menelan serta merasakan makanan. Organ selanjutnya itu ada faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Nah, ada 3 bagian faring, yaitu ada nasofaring, orofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, selanjutnya dari yaitu esofagus, di mana dari mulut makanan akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan sendiri berupa tabung otot yang panjang sekitar 25 cm. Organ selanjutnya dalam proses pencernaan makanan yaitu ada gaster atau lambung yang merupakan organ otot berongga yang besar, di mana letaknya di bawah diafragma, di depan pankreas dan limpa, agak ke sebelah kiri. Kapasitas lambung sekitar 1 sampai 2 liter. Nah, fungsi lambung sendiri itu sebagai motoris, yaitu menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan dekat lambung. Yang kedua, sekresi sistem pencernaan. Yang ketiga, sekresi faktor intrisik. Dan yang keempat, sekresi mukus yang berfungsi untuk melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh HCl. Setelah lambung yaitu organ selanjutnya ada usus halus. Usus halus atau intestinum minor merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter yang merupakan saluran paling panjang. Nah, fungsi usus halus yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler, darah, dan saluran limfase. Fungsi yang kedua yaitu menjerat protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga, karbohidrat diserap dibentuk dalam bentuk monosakarida. Nah, bagian-bagian dari usus halus yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum, dan ada ileum. Selanjutnya, kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Nah, fungsi utamanya yaitu mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melunasi permukaan mukosa. Jadi dalam usus besar itu terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin A dan biotin. Kedua produk yang disintesis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Nah, yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan selama 24 jam. Nah, organ yang terakhir dari proses pencernaan makanan yaitu rektum. Rektum sendiri merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Nah, organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu kolon descendens. Yang terakhir anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limpa keluar dari tubuh. Nah, sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Nah, pembentukan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama untuk anus. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti ibu akan memberikan kalian kartu dari jawaban dan pertanyaan
gambar jelaskan dari organ yang kalian nanti kalian jelaskan setiap organnya di depan ya. Nah, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu bersama kelompoknya. Nanti setelah didiskusikan kalian presentasikan. Sudah selesai diskusinya? Nah, selanjutnya nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian dari gambar yang kalian dapatkan. Nah, silakan diskusikan mengenai proses pencernaan manusia. Yang pertama, yuk silakan yang dapat yang pertama. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Makanan masuk ke dalam mulut. Bagian-bagian yang terdapat di dalam organ mulut adalah gigi, lidah, kelenjar, ludah, dan lain sebagainya. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi sebagai berikut. Proses mekanis. Proses pencernaan secara mekanis di dalam mulut dilakukan melalui gerakan-gerakan mengunyah, menghancurkan, dan menelan makanan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi di dalam mulut dilakukan oleh enzim ludah. Ludah dikeluarkan oleh kelenjar. Ludah yang berfungsi untuk membantu pencernaan makanan pada lidah terkandung beberapa komponen, antara lain sebagai berikut. 1. Enzim multase atau liarin. 2. Air. 3. Enzim lisosom. 4. Lendir. 5. Aminoglobulin. 6. Garam. Oke, proses selanjutnya silakan. Makanan yang telah dicerna dengan baik pada rongga mulut selanjutnya akan dikeluarkan dan masuk ke dalam. Nah, proses selanjutnya. Bu. Oke. Selanjutnya makanan masuk lambung. Lambung berbentuk menyerupai kantong yang memiliki dinding tebal. Setelah dalam lambung dilapisi oleh epithelium. Epithelium mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada lambung menghasilkan suatu senyawa asam yang sering disebut sebagai getah lambung. Getah lambung mempunyai kandungan senyawa berikut: A. HCI, B. enzimase, C. hormon gastrin. A. Proses mekanik. Ketika lambung mencerna makanan secara mekanis, otot lambung akan mengerut dan mengembang dengan gerakan seperti meremas untuk mencampur makanan dengan getah lambung. B. Proses kimiawi. Proses kimiawi yang terjadi di dalam lambung dilakukan oleh getah lambung. Oke. Proses selanjutnya setelah makanan masuk ke lambung. Saya Bu. Oke, silakan masuk ke lambung. Selanjutnya makanan ke usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari terletak paling dekat dengan lambung. Jejunum. Setelah makanan melewati usus 12 jari, makanan akan masuk ke dalam saluran intestinum berikutnya, yaitu jejunum atau disebut juga intestinum bagian tengah. Ileum merupakan bagian paling akhir dari intestinum. Adapun getah usus halus tersebut antara lain sebagai berikut: A. Enterokinase, B. erepsin, C. maltase, D. lipase, E. sekretin. Selanjutnya silakan. Saya Bu. Oke. Makanan masuk ke usus besar. Usus besar
atau westbrook merupakan saluran pembuangan sisa makanan menuju lubang pengeluaran atau anus. Usus besar memiliki bagian yang disebut usus butut. Usus butut yang bisa belum begitu jelas, tetapi usus besar merupakan tempat menampung sisa makanan yang sudah tidak dapat dicerna lagi. Di dalam usus besar tidak terdapat enzim. Pada ini proses pencernaan sudah tidak terjadi lagi. Terus yang terakhir, siapa? Yang silakan. Ini yang terakhir yaitu berfungsi mengeluarkan sisa makanan. Oke, betul ya, dari hasil presentasi yang telah kalian lakukan dan jelaskan tadi. Jadi, tahap pengolahan makanan atau proses pencernaan makanan itu dimulai dengan pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut dan proses pengolahan makanan oleh gigi, dan selanjutnya terjadi deglutisi atau proses menelan makanan di kerongkongan, dan setelah makanan masuk ke kerongkongan selanjutnya terjadi digesti atau pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Selanjutnya terjadi absorpsi atau proses penyerapan yang terjadi di usus halus, dan yang terakhir terjadi defekasi atau pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, dalam sistem pencernaan itu terdapat terjadi gangguan atau penyakit seperti kolit, malabsorpsi, malnutrisi, keracunan makanan, peritonitis, stomatitis, dan gastroenteritis. Oke, dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Dimaksud dengan kolit. Apa yang dimaksud dengan? Oke, sebelumnya, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman kalian? Saya Bu Ibu jawab. Ya. Kolit usus yaitu pada kondisi tertentu usus dapat mengalami kejang. Oke, betul ya jawabannya. Perut terasa mulas, sering sekali kejang. Nah, penyebabnya yaitu bisa beragam. Di antaranya ada yang diakibatkan karena menangis tanpa henti, itu pada bayi biasanya, dan ada dari faktor keturunan, dan ada pula dari hawa dingin yang terlalu menyengat. Jadi itu ya jawabannya. Apakah dapat dipahami? Paham Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Nah, selanjutnya kita akan mengulas materi. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 201. Di situ ada soal wordpress. Nanti Bu bacakan pertanyaannya, kalian jawab ya. Untuk poinnya, karena itu ada 5 soal, Ibu kasih 1 soal itu 20 poin ya. Nah, soal yang pertama. Gerakan meremas remas mendorong makanan di dalam kerongkongan disebut gerakan. Ya, betul ya. Stopper. Yang kedua, suatu penyakit yang ditandai dengan demam, lemah, serta demam merupakan suatu tanda gejala dari penyakit. Nah, soal yang nomor 3, bagian alat pencernaan yang mengeluarkan sisa makanan di dalam tubuh. Oke, itu ya. Soal nomor 4, setelah menuju ke kerongkongan, makanan akan menuju. Oke, nah soal yang terakhir, mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula disebut. Oke, betul ya. Selanjutnya kalian gunakan jawabannya dan dapat nilai berapa. Nah, alhamdulillah ya. Kalau betul semua, berarti dapat dipahami untuk materi kali ini. Untuk pembelajaran kali ini, ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, kesimpulannya proses makanan disimpulkan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan anus. Enzim yang berperan adalah enzim vitalin menguraikan amilo, enzim renin mengumpulkan paranesin tubuh, enzim trypsinogen menguraikan protein menjadi rektor, enzim epsinogen menguraikan maltose menjadi glukosa, enzim streaksin menguraikan amilo menjadi glukosa.
Nah, itu ya. Terima kasih untuk pintarnya. Jadi, dalam proses pencernaan makanan terdapat enzim-enzim, yaitu pada kelenjar misalnya terdapat enzim amilase, vitalin, itu dapat mengubah tepung atau kakak dan menghasilkan sakarida atau maltosa. Selanjutnya pada lambung itu terdapat renin dan peksin yang mengubah susu dan protein menjadi gumpalan kasein, pepton, dan fruktosa. Dan pada pankreas juga terdapat enzim amilase, tripsin, lipase, dan nuklease yang mengubah tepung atau amilo, protein, dan pepton, lemak, dan asam nukleat menghasilkan maltosa, peptida, dan asam amino, asam lemak, dan gliserol, gula, dan hasil nitrogen. Nah, organ pada usus halus itu terdapat enzim maltase, laktase, sakrase, dan lepsin yang mengubah maltosa, laktosa, sakrosa, dan pepton menjadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa, dan asam amino. Nah, jadi itu ya untuk kesimpulan pada materi pertemuan kali ini. Nah, karena waktunya sudah habis, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Kita bertemu lagi minggu depan, masih dalam proses pencernaan makanan. Materinya mengenai kandungan dalam zat-zat makanan. Nah, untuk tugasnya, buka di buku paket halaman 203, kalian kerjakan